welcome back to my YouTube channel Susana Prada. Hai guys, apa kabar semuanya? Semoga kalian diberi kesehatan dan kelancaran rezeki. Amin. Oke guys, kali ini kenapa saya di sini nih? Lihat guys, saya berada di suatu hotel berbintang. Perjalanan dari siang ya guys ya. Saya mau kasih pengalaman ya sedikit. Mudah-mudahan walaupun sedikit bisa bermanfaat untuk teman-temanku semuanya. Seperjuangan yaitu TKI ya, TKI Taiwan ya. Saya benar sudah pulang ke Indonesia dengan perjalanan yang sangat melelahkan hari ini ya guys. Nah, saya akan ceritakan ke teman-teman semuanya. Jangan di skip dulu ya guys, terus tonton. Jangan lupa bagi yang belum subscribe tolong di subscribe. Tanggal 17 Maret ya guys, tahun 2021 saya terbang dari Taipei, Taoyuan ya, menuju Jakarta pagi jam 9 ya, 8.40 ya, sekitar jam 9 lebih 10 lah, itu baru terbang ya guys. Dan saya mendarat di Jakarta pukul 2.30 ya guys, pukul 2.30. Dan setelah itu saya apa itu guys, menunggu kan. Nah di situ kita ikutin protokol kesehatannya ya, selalu datang kitanya harus dicek dan oke guys, yang perlu diperhatikan ya guys itu adalah sebelum kita berangkat ya, sebelum kita berangkat pas waktu kita di bandara ya guys, pas waktu kita di bandara Taiwan, kita persiapkan adalah yang pertama adalah e-hack. E-hack kita aktifkan dulu, kita download, dan setelah itu kita data, kita isi ya, kita daftar, kita isi, dan kita langsung download di situ. Kita akan mendapatkan email di situ. Karena apa guys? Banyak kejadian seperti saya juga kejadian, ada salah satu teman saya dia udah langsung aktif gitu ya email dan mendapatkan nomor email gitu atau nomor registrasi dari e-hack ya guys, dan itu lebih cepat gitu guys ya. Nah setelah itu yang saya punya ya, bukan yang punya saya sendiri, saya mengisi kurang sedikit, jadi saya tidak bisa registrasi itu ya, registrasi e-hack-nya. Terus udah masuk ke check-in ya guys, dan udah jam penerbangan, jadi saya harus off HP. Dan setelah saya off HP, saya gagal kan, tidak mendaftar e-hack dan e-hack ya guys, mendaftar e-hack. Dan terus akhirnya saat saya mendownload pakai wifi kan, saya cuma pakai wifi-nya di Bandara Soekarno-Hatta, ternyata gagal guys. Karena mungkin ya kebanyakan teman saya mengatakan karena itu sinyalnya kurang, mungkin itu apa-apa, saya juga tidak tahu. Tapi yang terjadi itu gagal registrasi file gitu. Nah tapi yang teman saya tadi itu diaktifkan sebelum terbang ya di bandara. Setelah kita mendapatkan tiket, kita langsung isi aja gitu, jadi lebih mudah kan, kita tahu dari pesawat apa penerbangannya, terus tempat duduk apa, itu untuk mengisinya kan. Nah itu akan lebih mudah untuk diselesaikan di bandara Taipei semua ya. Yaitu yang kedua, yaitu setelah e-hack, bea cukai ya guys. Bea cukai itu juga harus diselesaikan semua, didata semua, dan kita akan punya dapat email ya guys, dan email kita short screen gitu ya. Kita short screen, dan setelah itu kita isi data itu. Jadi lebih mudahnya kita tulis aja dulu guys, kita tulis aja dulu di kertas lain gitu. Nah kita akan mengisinya dengan melihat itu, seperti itu guys. Dan perjalanannya sangat melelahkan guys, saya harus antri gitu ya. Dan setelah semuanya selesai, di situ cek dari e-hack, dari itu
bea cukai karena terlalu banyak yang penerbangan hari ini ya, tanggal 17 ini, jadi bea cukainya gagal. Jadi setelah di karantina baru di daftar bea cukainya. Tapi alhamdulillah HP saya juga masih bisa untuk diisi kartu dan diaktifkan dengan kartu Indonesia. Nah, setelah perjalanan itu guys ya, kita akan dituntun sama petugasnya untuk diarahkan ke bis Damri ya guys, bis yang menuju ke karantina Wisma Atlet yang di Pademangan. Seperti itu, dan akhirnya setelah di sana kita diarahkan ke bis Damri khusus untuk TKI ya guys. Kita ikutin saja pengarahannya dan kita menunggu itu sampai jam setengah 8 guys, jam 7.30 malam kita baru masuk di swab. Nah ya, di swab lagi itu 1 kali, tapi swabnya tidak sama, PCR ya guys, itu aja. PCR-nya tidak sama dengan di Taiwan. Kalau di Taiwan cuma hidung aja ya guys, kalau di sini itu hidung sama tenggorokannya, seperti itu. Jadi ada 2. Padahal kita sudah itu ya guys, sudah PCR. Nah, PCR kita udah kadaluarsa dan kita di PCR lagi guys. Oke, ikutin aja protokol kesehatan karena itu, dan setelah itu karena ada pandemi seperti ini ya, kita ikutin untuk demi sehat dan kelancaran kita semuanya. Nah, alangkah baiknya guys, kita itu turun dari pesawat, kita ngumpul sama teman-teman kita yang dari pesawat, seperti yang dikatakan Mbok Cikra di YouTube-nya Mbok Cikra ya guys. Sama kita harus ngikutin dari teman kita yang di Taiwan. Misalkan kita turun dari Eva Air, kita ngumpul aja di Eva Air, dan setelah itu kita akan dimasukkan ke karantina pun kita juga dikasih ketentuan untuk kita memilih teman kita sendiri, 3 orang 1 kamar ya guys. Setelah diarahkan swab, kita dikarantina selama 5 hari guys, selama 5 hari. Dan setelah kita swab selama 5 hari, kita dikarantina 5 hari. Hari pertama kita langsung PCR. Itu yang pertama ada dua PCR guys. Yang pertama hari pertama dan hari keempat. Hari keempat PCR lagi, dan hasilnya hari kelima kalau misalkan ya lulus negatif kita langsung pulang. Kalau negatif pulangnya masih besoknya lagi, mungkin langsung dirujuk ke rumah sakit mana gitu, kemungkinan seperti itu guys ya. Oke guys, demikian tadi. Misalkan ada komen atau ada pertanyaan, boleh silakan ya guys, di komen-komen aja. Dan selamat datang di Indonesia. Ikuti terus channel Susana Prada, kegiatan Susana Prada di Indonesia. Jangan lupa di subscribe